Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaika dengan NIM 220407501084. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teknik visual, vokal, dan verbal dalam public speaking atau sering disebut dengan teknik 3V. Public speaking secara sederhana adalah cara berbicara di depan khalayak umum yang sangat menuntut kelancaran berbicara, kontrol emosi, pemilihan kata, dan nada bicara. Lebih dari itu, public speaking juga menuntut kemampuan untuk mengendalikan suasana dan juga penguasaan bahan yang dibicarakan. Dalam melakukan aktivitas public speaking, tentunya seorang pembicara publik memiliki kesadaran bahwa proses komunikasi yang disampaikan bertujuan memberikan pemahaman dan mempersuasi audiensnya agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Untuk mendapatkan proses komunikasi publik yang efektif, harus didukung oleh kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal yang dimiliki oleh komunikator publik. Komunikasi verbal dan nonverbal merupakan elemen dasar dalam melakukan proses komunikasi kepada publik yang harus dipahami dan dimengerti oleh komunikator agar proses komunikasi yang dilakukan dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesamaan makna antara sumber informasi dan audiens yang dituju. Adapun teknik yang pertama yaitu vokal. Vokal atau voice suara adalah suara yang dikeluarkan saat mengucapkan kata-kata. Secara bahasa, vokal artinya mengenai suara, bunyi bahasa, serta berani mengemukakan pendapat dan berani bersuara atau mengkritik dan sebagainya. Dalam komunikasi, termasuk public speaking, elemen vokal berperan sebesar 38% dalam keberhasilan public speaking. Seorang pembicara harus menerapkan teknik vokal, yaitu yang pertama intonasi, yaitu tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang diberikan penekanan atau stressing dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Adapun yang kedua, yaitu artikulasi, kejelasan pengucapan huruf demi huruf, kata demi kata, dan kalimat demi kalimat. Yang ketiga, aksentuasi. Aksen dalam berbicara atau gaya bicara berkaitan dengan penekanan terhadap kata atau kalimat penting dalam pembicaraan. Yang keempat, tone. Nada suara yang tidak datar atau monoton, variasi, cepat lambat, dan rendah tinggi berkisar pada nada do, re, dan mi. Suara pembicara harus terdengar jelas oleh peserta yang duduk di kursi paling belakang. Yang kelima ada power. Kekuatan suara harus tepat, sesuai dengan kata yang diucapkan. Variasi power mempertimbangkan sifat acara, ruangan indoor atau outdoor, serta kualitas sound system. Yang keenam ada timbre, warna suara. Suara yang ekspresif akan sangat mudah mempengaruhi pendengar. Yang ketujuh ada speed atau tempo. Kecepatan berbicara menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan. Yang kelima ada volume, kebulatan suara dan nada suara. Kesembilan ada napas. Pernapasan yang dianjurkan untuk kegiatan public speaking adalah pernapasan diafragma agar suara dihasilkan lebih dalam, power lebih kuat, dan lebih terasa nikmat untuk didengarkan layaknya suara emas penyiar radio. Yang ke-10 ada vibrasi, proses menciptakan getaran-getaran halus pada suara. Ke-11 ada frasering, jeda. Pembicara harus mampu menempatkan koma atau titik pada tempat yang tepat pada saat yang tepat. Ke-12 ada stressing, tekanan makna ataupun tekanan kata. Yang terakhir yaitu infleksi, yaitu lagu kalimat meliputi naik, menggantung, turun. Hindari lagu kalimat yang monoton dan berulang atau redundansi. Adapun teknik yang kedua yaitu verbal. Komunikasi verbal terkait komunikasi yang dilakukan dengan kata-kata secara bahasa. Verb dari bahasa Latin verbum artinya kata atau word. Verbal berarti lisan dan kata demi kata.
komponen verbal mempengaruhi keberhasilan public speaking sebanyak 7% saja. Sangat kecil, pembicara harus pandai memilih kata, kalimat, dan urutannya dalam menyampaikan materi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi verbal yaitu yang pertama, gunakan bahasa yang ringkas. Yang kedua, fokus audiens pada 10 menit pertama. Adapun teknik yang ketiga yaitu visual. Komunikasi visual adalah komunikasi berdasarkan apa yang terlihat oleh mata, yakni terkait penampilan mulai dari postur, gestur, hingga busana yang digunakan. Visual dalam komunikasi publik meliputi ekspresi wajah, bahasa tubuh, penampilan diri, dan hal lain yang dapat dilihat oleh audiens. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya mengenai teknik visual, vokal, dan verbal dalam public speaking atau yang sering disebut dengan teknik 3V. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.